Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bincang Syariah, ada seorang lelaki berkata, "Siapakah tulang rusukku?" Kemudian temannya yang lain berpuisi, "Dir tulang rusuk, di manakah engkau berada?" Di belahan dunia yang lain, ada seorang suami yang baru saja menikah berkata kepada istrinya, "Akhirnya kutemukan tulang rusukku." Populer di telinga kita, istilah tulang rusuk yang diartikan sebagai jodoh atau pasangan. Namun dari manakah kabar ini berasal? Ternyata ada hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini. Salah satunya adalah riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa." Nasihatilah para perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu mencoba untuk meluruskannya, maka dia akan patah. Namun, bila kamu biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para perempuan. Riwayat lain yang semakna juga terdapat di kitab-kitab hadis lain, seperti dalam Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, dan lainnya. Dengan beberapa tambahan redaksi, seperti wakasruha tolakuha, dan mematahkannya artinya menceraikannya, fada riha ta'ishu biha, pergaulilah dengan lembut, niscaya kamu dapat hidup bersamanya, dan fa inna fiha awadan wa bulghatan, karena ia sungguh dalam keadaan bengkok dan sangat labil. Sahabat Bincang Syariah, secara tekstual, hadis di atas menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Oleh karena itu, muncullah pemahaman bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Pemahaman ini muncul karena ada ayat Al-Quran yang dianggap dijelaskan oleh hadis tadi, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Namun ternyata para mufasir berbeda-beda dalam menafsirkan kata nafas wahidah pada ayat tersebut. Imam Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit pun mendukung pemahaman yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Al-Maraghi memahami kata nafas wahidah tersebut bermakna jenis yang satu atau jenis yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara penciptaan laki-laki dan perempuan. Sekarang kita kembali kepada pemahaman hadisnya. Jika kita memahami hadis tentang tulang rusuk ini secara sepintas, tanpa mengumpulkan jalur periwayatan yang setema, maka akan timbul pertanyaan. Kalau benar perempuan diciptakan dari tulang rusuk lelaki, dan jika memang ada tulang rusuk lelaki yang hilang, mengapa jumlahnya tetap 12 pasang, tidak berkurang? Sama halnya dengan jumlah tulang rusuk perempuan, maka penting untuk mengumpulkan hadis yang setema dalam memahaminya. Riwayat-riwayat di atas adalah riwayat yang menggunakan lafaz yang hakiki, denotatif atau makna yang sebenarnya, yaitu almar'atu khuliqat min dila'in, perempuan tercipta dari tulang rusuk. Ternyata ada bentuk riwayat lain yang menggunakan lafaz perumpamaan, yaitu almar'atu kaddila, perempuan bagaikan tulang rusuk. Riwayat kedua ini juga tercantum dalam banyak kitab induk hadis, salah satunya dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Almar'atu kaddila, in aqamtaha kasartaha, wa in istamta'ta biha istamta' biha wa fiha iwajun." Perempuan itu bagaikan tulang rusuk.
Bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya. Dan jika kamu bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan, namun padanya terdapat kebengkokan. Dari riwayat yang kedua ini, jelas bahwa perempuan tidak diciptakan dari sebuah bahan yang bernama tulang rusuk, melainkan ia tercipta dengan karakter seperti halnya tulang rusuk. Menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub, hadis ini dipahami berdasarkan kaidah al-wadihu yubayyinu ghairal wadih. Kalimat yang jelas menjelaskan kalimat yang tidak jelas. Maka redaksi hadis dari riwayat pertama yang menggunakan lafaz hakiki dijelaskan oleh redaksi hadis riwayat kedua yang menggunakan bahasa perumpamaan. Maka dapat dipahami bahwa maksud redaksi hadis perempuan tercipta dari tulang rusuk sebenarnya bermakna bahwa perempuan tercipta dengan karakter yang mirip tulang rusuk. Titik persamaannya adalah dari kebengkokannya. Perempuan adalah makhluk yang unik. Ia tercipta dengan keindahan dan kelembutan. Seringkali perempuan lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya. Terkadang emosinya labil, cepat baper, lebih sensitif, dan mudian. Kebengkokan ini adalah keniscayaan dalam diri perempuan, yang justru itulah keunikannya. Maka selayaknya bagi lelaki untuk bisa mengerti dan lebih bersabar dalam menghadapi perempuan. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa apabila suami ingin meluruskan kebengkokan yang ada pada istrinya dengan selurus-lurusnya, niscaya akan mengantarkan pada perselisihan dan perpisahan. Maksud dari meluruskan di sini yaitu tidak sabar dan berlaku kasar terhadap istri. Namun, apabila suami bersabar atas perangai unik sang istri dan kelabilan emosinya, lalu mendidik, menasehati, dan mempergaulinya dengan baik dan lembut, maka akan terciptalah hubungan yang harmonis di antara keduanya. Kesimpulannya, perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk lelaki, hanya perempuan mirip karakteristiknya dengan tulang rusuk yang dalam tanda kutip bengkok. Redaksi hadis yang menyebutkan seolah itu makna sesungguhnya dijelaskan oleh redaksi lain yang bermakna perumpamaan. Malah, kalau hadis tadi dipahami secara tekstual, maka akan bertentangan dengan fakta bahwa anatomi rusuk manusia jumlahnya sama, baik lelaki maupun perempuan. Wallahu alam. Sekian sahabat Bincang Syariah, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.